Susanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bapak Ibu, video kali ini adalah saya menyampaikan diseminasi budaya positif untuk pemenuhan tugas aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif dengan fasilitator Ibu Iponi Tiara Sukma dan pengajar praktek Bapak Muhammad Priyadi Ansari. Bapak Ibu hebat, tolong saksikan video saya ya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di acara pengimbasan atau diseminasi budaya positif hari ini. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 3 Ayuang, yang terhormat ibu-ibu dari SDN Babai, dan yang terhormat Dewan Guru beserta staf SDN 3 Ayuang. Saya selaku pembawa acara atau moderator ingin menyampaikan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars HST. Yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SDN 3 Ayuang. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, kesimpulan. Yang keenam, doa. Dan yang ketujuh, penutup. Untuk membuka acara hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars HST. Kepada Bapak Ibu dimohon berdiri. Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Murah kata semboyannya.
gunungannya, menyejuk indah asli lingkungannya, Paristan Borneo diberi nama, ramah-ramah masyarakatnya, agama jadi pedomannya, gotong royong itu budayanya, wujudkan masyarakat sejahtera, bekerja mandiri, membangun bersama, menuju HSD berjaya. Ayo bersatu, bergandeng tangan, untuk benua kita tercinta. Ayo wujudkan HSD sejahtera, majulah bumi Murakata. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SDN 3 Ayuang kepada Bapak Haji Mahyudinur SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati guru penggerak yang hari ini melaksanakan pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Yang saya hormati rekan-rekan guru ISDIN Babai, yang saya hormati semua rekan-rekan guru penggerak yang telah melaksanakan pengimbasan, yang saya hormati semua rekan-rekan guru Bapak Ibu ISDIN 3 Ayuang. Kemudian tidak lupa juga kami ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita pada hari ini diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan tugas untuk menunjukkan pendidikan khususnya di ISDIN 3 Ayuang pada umumnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alhamdulillah saya ucapkan kepada semua yang telah bisa memasuki atau yang telah lulus menjadi guru penggerak untuk melaksanakannya. Semoga jangan jenuh-jenuhnya untuk melaksanakan untuk kemajuan, untuk menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua, khususnya untuk murid-murid kita agar ilmunya berkembang lebih ke depan lagi. Kemudian kami juga mengucapkan kepada ibu bapak yang akan datang, diharapkan bisa lulus untuk memasuki guru penggerak yang akan datang. Dan untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, penyampaian materi. Sebelum memulai acara penyampaian materi ini, ulun hendak sedikit berpantun. Jadi tadi pas di jalan, ada ingat ulun pada hari ini jadi moderator pantun berboola. Pas di jalan mulai benawat tengah Ayuang dapat pantun. Jalan-jalan ke Ayuang, singgah satu mat ke warung Nini, kita lihat Ibu Admi berjuang
membawakan presentasi hari ini. Jadi pantun ini khusus gesan Ibu Admi. Selanjutnya penyampaian materi modul 1.4 yaitu pengimbasan budaya positif di sekolah akan disampaikan oleh Ibu Admi Heldawati SPD. Kepada Ibu Admi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatannya. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Bapak SDN 3 Iwang yang telah memberikan izin untuk menyelenggarakan acara pengimbasan hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan SDN 3 Iwang, dari SDN Babai, Ibu Anita dan Ibu Jaya, serta Ibu Ratna dari SDN Dangu. Terima kasih banyak sudah bersedia datang ke acara pengimbasan saya hari ini. Adapun tujuan penyampaian diseminasi modul 1.4 budaya positif ini adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu sekalian, langsung saja pada pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 kami mempelajari budaya positif. Budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini Bapak Ibu sebisa mungkin, semampu mungkin kita laksanakan di sekolah kita. Budaya positif ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi dan segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Setiap sekolah pasti memiliki tujuan dan visi masing-masing, dan itu biasanya mencakup profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 bagian. Bagian pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Sila yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah bernalar kritis. Kita mengharapkan anak murid kita semuanya bernalar kritis, tidak mentok hanya di satu pemikiran saja. Yang ketiga adalah gotong royong. Nah, kita mengharapkan anak murid kita saling bantu-membantu.
di kehidupannya selanjutnya setelah keluar dari sekolah nantinya Ibu. Kita mempersiapkan untuk itu. Yang selanjutnya adalah mandiri. Kita juga mengharapkan anak-anak murid kita bisa mandiri, tidak hanya mengharapkan pendidikan atau pembelajaran dari kita gurunya saja, tapi mereka juga bisa mencari referensi dari berbagai media yang sudah tersedia Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah berkebinekaan global. Kita mengharapkan anak murid kita memiliki keberagaman, mampu mengambil inspirasi dari luar yang global, tapi tetap mencerminkan kebudayaan Indonesia. Selanjutnya adalah kreatif. Kita mengharapkan anak-anak kita kreatif ke depannya Ibu, sebagai bekal mereka untuk kehidupan selanjutnya. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Dia Johnson dalam bukunya Recursion School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya anak murid kita ketika kita berikan tugas, mereka mengerjakannya cepat, tapi itu bukan berasal dari diri mereka sendiri, tapi mereka takut dihukum oleh gurunya. Ini adalah motivasi yang bersifat eksternal, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya yang kedua ini murid kita kadang gurunya ganti. Siapa yang mengerjakan tugas paling cepat, ibu kasih hadiah. Itulah yang mendasari anak murid mengerjakan tugasnya dengan cepat karena mendengarkan akan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari gurunya. Ini juga termasuk motivasi eksternal dari luar. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Mereka sendiri sadar tentang pentingnya menghargai diri mereka sendiri. Jadi ini tidak berdasarkan untuk menghindari hukuman atau kan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Teori motivasi dan hukuman, penghargaan dan restitusi. Izin sebentar Bapak Ibu karena saya keterbatasan penglihatan, jadi sebentar. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Pada identitas gagal, yang membuahinya adalah hukuman. Yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Itu adalah hukuman. Anak kadang merasa sudah dihukum, mereka sakit hati. Nah, itu yang disebut dengan hukuman. Sedangkan identitas sukses yaitu disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Untuk konsekuensi sesuatu yang harus terjadi dan restitusi merupakan pilihan. Yang perlu diingat, restitusi itu tidak bersifat paksaan atau memaksa. Yang kedua adalah hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Seperti yang saya sebutkan tadi, anak akan merasa dendam, sakit hati atau malu karena mendapat hukuman, dan itu bisa berdampak panjang untuk anak tersebut. Sedangkan untuk konsekuensi adalah tidak nyaman untuk anak jangka pendek. Tetap tidak nyaman Bapak Ibu, cuma yang membedakan adalah jangka waktunya saja. Untuk restitusi adalah menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Di restitusi
kita memberikan pilihan kepada anak untuk bertanggung jawab atau menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya adalah korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban diabaikan. Direstitusi korban mendapatkan ganti. Mendapatkan ganti di sini adalah mereka mendapatkan pembelajaran dari apa yang mereka lakukan, yaitu bertanggung jawab. Selanjutnya adalah murid akan tersakiti. Untuk konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau direstitusi adalah murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya adalah untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid takut. Murid itu kadang takut saja, jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak menyadarinya dengan sepenuh hati, tapi hanya untuk takut karena dihukum. Sedangkan untuk konsekuensi adalah memerlukan monitoring dan supervisi yang terus-menerus dari guru. Sedangkan untuk restitusi adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya yang sudah dilakukan. Di sini Bapak Ibu ada contoh. Yang pertama adalah membersihkan coretan yang dibuat di meja. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu sekalian, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya Bapak Ibu, benar sekali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah merupakan hukuman. Selanjutnya adalah menurut KON, beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan itu terbagi lagi menjadi penghargaan tidak efektif. Misalnya di sini, anak ini, si murid mendengar kabar kalau dia berhasil, dia akan mendapatkan hadiah, maka dia berusaha keras. Tapi ternyata ada anak yang lebih baik lagi, maka karena hal tersebut anak tidak mendapatkan hadiah. Itu yang dimaksud penghargaan tidak efektif. Yang kedua adalah penghargaan merusak hubungan. Bapak Ibu, pada kasus ini kadang kita ada anak yang pintar di kelas dan kita memuji anak tersebut, kamu hebat ya, kamu pintar ya. Jadi teman-teman di kelas yang lain karena merasa anak itu dipuji menimbulkan rasa iri. Dia terus yang dipuji, dia terus yang mendapat penghargaan. Nah itulah yang disebut dan merusak hubungan antar anak di kelas Bapak Ibu. Yang kedua adalah menurunkan kualitas. Anak tersebut sembarang saja mengerjakan tugas, yang penting mendapatkan hadiah. Jadi menurunkan kualitas dia sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya adalah mematikan kreativitas. Hampir sama dengan kualitas, mereka yang penting mengerjakan dan yang penting mendapatkan hadiah. Tidak penting kreativitasnya seperti apa dan dapat dari mana, entah itu menjebak atau apa. Yang penting mereka mendapatkan penghargaan atau pujian. Yang terakhir adalah penghargaan menghukum. Di sini biasanya itu patokannya nilai akhir Bapak Ibu, seperti perankingan di kelas. Kadang tuh ada 1 sampai 3 atau 10 di kelas. Nah, anak yang mendapat rankingnya bagus sudah pasti bahagia. Tapi anak yang mendapatkan nilai rendah akan merasa terhukum. Kenapa? Karena dia merasa terkucilkan dan tidak mendapatkan pengakuan serta penghargaan dari gurunya.
Seperti itu Bapak Ibu. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosa 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus mempertemukan orang lain. Adapun ciri-ciri restitusi adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya adalah restitusi untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk memperburuk hubungan. Selanjutnya adalah restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Itu adalah pengertian dari restitusi. Sekarang kita beralih pada yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas bersumber dari nilai-nilai positif yang dimiliki murid, harapan yang diinginkan murid, dan harapan guru pada murid. Keyakinan kelas berupa karya positif, lugas, mudah dipahami, dan tidak ditinjau untuk dikembangkan. Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas kita disarankan untuk menggunakan kalimat positif. Jadi kita tidak boleh mengatakan tidak atau jangan, karena itu termasuk kalimat negatif. Nah, misalnya tidak mengejek teman dapat kita ubah menjadi saling menghormati. Atau misalnya lagi tidak datang terlambat, kita ubah menjadi datang tepat waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah dokumen kajian kelas di kelas 5 yang sudah saya buat Bapak Ibu.
kebetulan saya ini mengambil mata pendidikan pelajaran Islam, otomatis saya tidak mempunyai kelas sendiri. Kebetulan untuk kelas yang saya ambil membuat keyakinan kelas ini adalah kelas 5. Jadi untuk kelas 5 keyakinan khusus buat untuk mata pelajaran PAI. Pertama-tama saya mengajak anak murid sebelum belajar untuk membuat kesepakatan atau keyakinan mereka ketika belajar agama dengan saya. Maka pertama saya bagikan stick note kepada mereka dan saya mempersilahkan apa saja yang mereka inginkan di stick note tersebut. Kemudian anak-anak dipersilahkan menempelkan stick note yang sudah mereka tulis ke depan. Setelah itu kita bacakan hasil dari stick note yang mereka tulis. Kemudian kita ambil yang terbanyak dari yang mereka inginkan. Setelah itu kita tuliskan kembali ke karton agar semuanya melihat. Setelah semuanya tertulis, kita meminta anak murid kita untuk menandatangani keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama-sama sebagai bukti bahwa mereka sudah menyetujui keyakinan kelas yang sudah kami buat, dan itu bisa nanti sebagai acuan untuk tindak lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya yang keempat, sebelum lanjut yang keempat, karena materinya cukup panjang Bapak Ibu, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Saya minta kepada Bapak Ibu untuk berpasang-pasangan. Sudah satu pasang, kecuali Bapak Perdi sama Bapak Sekolah ya. Pasangan Pak. Lebih baik Bapak Perdi silahkan ke depan. Hari ini kita akan bermain sikut, sikat, sekat, dan sakit. Ketika saya bilang sikut, Bapak Ibu angkat tangannya. Ketika saya bilang sekat, Ibu tutup mata Ibu. Ketika saya bilang sakit, Bapak Ibu pegang perutnya. Dan ketika saya bilang sikat, Bapak Ibu nanti ambil benda atau pulpen di meja, Bapak Ibu rebutan ambil pulpen tersebut. Jadi Bapak Ibu berdiri dulu, tentukan benda berharga yang ingin Bapak Ibu ambil. Ada yang bros, boleh? Sudah siap Bapak Ibu? Siap-siap? Ketika saya bilang sikut, Bapak Ibu angkat sikutnya. Ketika saya bilang sekat, Bapak Ibu tutup matanya. Dua. Ketika saya bilang sakit, Bapak Ibu pegang perutnya. Ketika saya bilang sikat, Bapak Ibu ambil yang di depan Ibu, cepat-cepatan dengan temannya. Siap Bapak Ibu? Siap. Sikut, sakit, sekat, sikut, sikat. Sakit Bapak Ibu? Berlayar lagi ya. Sakit, sikut, sekat, sikat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Karena Bapak Ibu sudah lebih santai sekarang, kita lanjutkan yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kalau tidak salah Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival.
Hal ini bersifat psikologis seperti kesehatan, rumah, dan makan. Komponen fisiologisnya adalah merasa aman. Jadi ketika kita terpenuhi kesehatan, rumah, dan makan, maka kita akan merasa aman. Dalam penggunaannya, kadang manusia bisa atau terpaksa melakukan hal yang mungkin bertentangan dengan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, love and loving. Ini disebut dengan kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan merasa menjadi bagian atau tergabung dengan sebuah kelompok. Orang atau anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi biasanya bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya, baik orang tua, teman, guru, dan lingkungan secara umum. Sebagai contoh Bapak Ibu, kadang-kadang kalau ada anak yang mendapatkan kurang cinta atau kasih sayang di rumah, dia akan berusaha mencari perhatian di sekolah atau kepada gurunya. Contohnya dia tuh ketika belajar senang bikin ulah, padahal tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yaitu cinta dan kasih sayang. Selanjutnya adalah kebebasan. Dalam hal ini dibutuhkan kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya. Pada anak-anak biasanya ingin banyak bergerak, mengetahui hal baru, dan tidak ingin dipengaruhi oleh orang lain. Kebiasaan ini juga berhubungan dengan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri hampir sesuai apa yang diinginkan. Selanjutnya adalah kesenangan. Hal ini dibutuhkan rasa gembira, tertawa, dan bermain. Anak-anak biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Jika melakukan yang disukainya, anak-anak bisa berkonsentrasi serius, misalnya mengoleksi barang kesukaan, suka bercanda, dan terkadang berlaku buruk. Tapi ini juga berhubungan dengan sosialisasi, senang bermain dengan teman, dan memiliki teman yang memiliki kesukaan yang sama. Selanjutnya adalah power. Dalam hal ini biasanya ini dianggap berharga, mampu membuat perbedaan, mendapat pengakuan, dan ingin dihormati. Anak-anak seperti ini biasanya ingin menjadi pemimpin Bapak Ibu. Kadang pernah mendengar ada anak yang usil dengan temannya, atau anak ketika disuruh sesuatu, anak duluan angkat tangan Bapak Ibu. Nah, anak seperti ini ingin menunjukkan powernya atau kekuasaannya. Anak seperti ini biasanya ingin menjadi pemimpin Bapak Ibu, dan ini biasanya terlihat di kelas kita masing-masing. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru di sekolah adalah pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya, contohkan tadi, karena kamu terlambat, maka kamu harus mengelilingi lapangan 2 kali. Itu adalah contoh penghukum. Selanjutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Misalnya Bapak Ibu ada anak yang datang terlambat, ibu gurunya bilang, "Nah, terlambat pulang, terlambat lagi Kak." Seperti itu Bapak Ibu, gurunya bukan menghukum. Kalau misalnya pian terlambat lagi, Bapak Ibu Bapak kepala sekolah. Nah,
Di sini si guru bertujuan memunculkan rasa bersalah pada diri murid dengan tujuan anak murid tersebut tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Seperti ini Bapak Ibu. Kadang kita tuh mendekati murid sebagai teman tanpa kita sadar. Misalnya ketika murid, Bu, saya nih ada masalah di rumah, dia cerita. Nah, itu murid sudah menganggap guru sebagai temannya, dan ketika membuat kesalahan, si murid sudah merasa teman dengan gurunya, dan dia sedikit cenderung menganggap remeh gurunya. Karena aku sudah akrab sama gurunya, jadi tidak apa-apa sepertinya. Nah, itu kelemahan dari sebagai teman. Selanjutnya adalah sebagai pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Jadi si guru ini memantau ketika gurunya bilang ada murid pakai sepatu warna pink. Kamu kan sudah tahu peraturan di sekolah kita pakai sepatu warna hitam. Nah, kalau mau pakai sepatu warna putih, oh, saya suka Bu, atau tidak lupa mencuci sepatu warna hitam. Nah, jadi di sini gurunya tidak menghukum, hanya memantau saja atau mengingatkan muridnya. Selanjutnya adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini ada video tentang leukosit kontrol. Silakan Bapak Ibu untuk menyaksikan video usia 5 kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya
Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan, Bu? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Ibu setelah melihat tadi kasus Naren pada posisi kontrol, apakah Bapak Ibu setuju bahwa posisi kontrol yang paling ideal untuk guru adalah manajer? Alhamdulillah Bapak Ibu setuju bahwa posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi manajer. Selanjutnya kita beralih kepada yang keenam, segitiga restitusi. Proses 3 tahapan pada segitiga restitusi didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah teori kontrol. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Karena kita di sini menanyakan alasan kenapa anak tersebut melakukan itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Pada menanyakan keyakinan kelas, kita bisa bertanya pada murid tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Jadi kita menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Seperti itu Bapak dan Ibu. Di sini adalah ketika saya menerapkan segitiga restitusi pada murid kelas 5. Untuk kelas 5, untuk yang pertama adalah Ilham Ramadan. Kasusnya adalah bertengkar dengan Ari karena Ari tidak mengerjakan tiket. Kemudian Ilham mengata-ngatai Ari dengan kasar dan Ari tidak terima. Yang kedua adalah Ahmad Habibi. Habibi ini usil menarik kerudung temannya Nabila ketika belajar. Di sini ada sebab cerita. Bapak Ibu bisa mengamati video yang akan saya tampilkan. Silakan diamati Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, gak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya belum beri tugas. Maaf
Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbuat? Tadi Bapak Ibu sudah melihat video Anton. Menurut Bapak Ibu, video pertama posisi Guru Anton sebagai apa? Ya, sebagai penghukum. Pada video yang kedua, menurut Bapak Ibu, posisi Ibu Guru Anton adalah sebagai menurut Bapak Ibu, pada video yang kedua, posisi Guru Anton adalah sebagai apa ya? Kira-kira menurut Bapak Ibu? Ya, pada video yang kedua, Ibu Anton berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, pada saat Anton terlambat atau tidak mengerjakan tugas, menurut Bapak Ibu, posisi Guru Anton adalah sebagai teman. Ya, terbukti dengan kata-kata, tidak apa-apa ya, sudah seperti itu, biasa saja, Ibu tidak marah. Itu kata Anton. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan. Pada video keempat, posisi Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah gak sih? Udah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Nah, pada posisi ini Bapak Ibunya benar seperti Bapak Ibu katakan tadi, Bu Guru Anton memposisikan diri sebagai teman. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Nah, Bapak silakan amati video yang sudah keempat. 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, di 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Menurut Bapak Ibu, pada video keempat ini Bapaknya memposisikan diri sebagai apa? Memantau. Benar Bapak Ibu, pada video keempat Bapak gurunya memposisikan diri sebagai pemantau dengan ditunjukkan dengan menggunakan data. Anton sudah 4 kali ya tidak mengerjakan tugas, itu Bapak Ibu. Dan untuk yang terakhir kita saksikan. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Cepetan sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Bapak Ibu, setelah melihat video yang kelima, menurut Bapak Ibu, posisi apa yang dilakukan oleh Ibu Guru Anton? Bapak Ibu Guru Anton tadi memposisikan diri sebagai manajer dengan cara memberikan penawaran atau solusi yang bisa dilakukan oleh Ibu Anton. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video penyembasan atau diseminasi modul 114 budaya positif. Terima kasih semuanya. Salah hilaf mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Natmi selaku moderator. Selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan para ibu-ibu dan bapak untuk bertanya sebanyak 2 orang. Ya, silakan kepada Ibu Ratna. Terima kasih kepada Ibu Natmi yang telah memberikan kesempatan kepada Ulun untuk bertanya. Di sini Ulun ingin bertanya. Ulun berasal dari STN Dangu, nama Ratna Rapika Sari. Di sini Ulun ingin bertanya kepada Ibu Natmi, adakah pembiasaan positif atau baik yang sudah dilaksanakan di sekolah perhatian? Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi ulun ulangi lagi pertanyaan dari Ibu Ratna tadi, adakah kebiasaan budaya positif di sekolah kalian? Untuk pertanyaan saya tampung dulu. Untuk yang bertanya yang kedua silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Atmi Aldawati. Yang pertama, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah Anda? Ya, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rizky. Pertanyaannya saya ulangi lagi sekali, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolahan Anda. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Atmi Haldawati untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ratna dan Bapak Rizky. Izin menjawabkan pertanyaan dari Ibu Ratna dan Ibu Bapak Mustaqim. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Ratna, adakah pembiasaan positif atau baik di sekolah kami? Alhamdulillah di sekolah kami sudah menerapkan pembiasaan baik yang kami sebut dengan 5S, sapa, senyum, salam, dan sopan santun. Jadi ketika murid bertemu dengan guru atau temannya, yang pertama lakukan adalah senyum, menyapa, senyum, bersikap sopan dan santun. Untuk pertanyaan dari Bapak Rizky Mustaqim, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah kita? Yang pertama adalah kita menyatukan visi dan misi sekolah kita, bersama-sama menentukan apa saja yang kita perlukan untuk mencapai visi sekolah kita. Yang kedua adalah melakukan kolaborasi, bekerja sama dengan semua warga sekolah untuk menciptakan budaya positif di sekolah, baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid maupun masyarakat di sekitar lingkungan sekolah kita. Seperti itu Bapak Mustaqim. Terima kasih kepada Ibu Atmi Haldawati yang sudah dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Ratna dan Bapak Rizky Mustaqim. Saya kembalikan kepada Ibu Ratna, apakah sudah jelas jawaban dari Ibu Atmi Haldawati tadi? Alhamdulillah sudah jelas. Selanjutnya kepada Bapak Rizky Mustaqim, apakah sudah jelas jawaban dari Ibu Atmi Haldawati tadi? Ya, sudah cukup jelas. Alhamdulillah. Sekarang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan akan saya bacakan. Untuk budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif, guru sangat memegang peran atau sentral untuk
memajukan sekolahan kita dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya acara selanjutnya kita ya doa akan dibawakan oleh Bapak Ferdi Hipdi, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membaca doa, marilah kita sama-sama menunduk dan menengadahkan tangan dengan membacakan Al-Quran surah Al-Fatihah. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyi minhum wa la nasbirahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Sebelum menutup, ulun hendak berpantun lagi untuk penutupan. Jalan-jalan ke Aywa, singgah satu mat kapaca rindu. Kita sudah melihat Ibu Agni berjuang. Ulun tutup acara presentasi ini dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.